Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Goa Talo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Syemendrin. Nama saya Nadira Sirel Anissa. Nama saya Yuni Yuniarti. Nama saya Syafira Putri. Ya, langsung aja. Apa itu Kerajaan Goa Talo? Kerajaan Goa Talo atau juga disebut sebagai Kesultanan Makassar adalah salah satu kerajaan yang ada di Indonesia yang bercorak Islam. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-16 dan berada di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan antara Kerajaan Goa dan juga Kerajaan Talo yang saat pemerintah Raja Deng Mantanre Kare Tumaparisi Kalona. Gabungan kedua kerajaan ini itu hasil kesepakatan bersama, jadi rakyat tidak memihak satu sama lain. Sejarah awal mula Kerajaan Goa Talo. Sejarah Kerajaan Goa Talo terbagi dalam dua periode, yaitu sebelum memeluk Islam dan sesudah memeluk Islam. Yaitu, pada awalnya di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bente Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakyung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Bisei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk Kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Kala itu, masyarakat dan penguasa masih menganut kepercayaan animisme. Tomanurung Bainea kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan Kerajaan Goa kepada putranya Tumasalangga. Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tonatangka Lopi pada abad ke-15. Hal ini disebabkan oleh perang saudara antara dua putra Tonatangka Lopi, Batara Goa dan Karaeng Loe Risero, yang saling berebut tahta. Hingga pada akhirnya Raja Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona dari Goa membuat perjanjian dengan Talo dalam kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat pada 1565. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua kerajaan tidak boleh saling melawan. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari keturunan Talo. Kerajaan Goa Talo pada masa Islam, Kerajaan Goa Talo bersifat maritim dengan dua kegiatan utama, yaitu pelayaran dan perdagangan. Seiring berkembangnya Goa Talo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara, para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datu Ribandang dan Datu Sulaiman dari Minangkabau. Penguasa Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah Ai Mangarangi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin I. 2 tahun kemudian seluruh rakyatnya selesai diislamkan. Setelah menjadi Kesultanan Goa Talo yang bercorak Islam, rakyatnya sangat terikat pada norma adat yang didasarkan pada ajaran Islam. Kerajaan Goa dan Talo yang juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar terletak di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah yang sekarang menjadi Makassar dan Goa. Kerajaan ini berpusat di Sombaopu yang merupakan ibu kota benteng dan pelabuhan kerajaan. Kerajaan Goa Talo memiliki sejarah yang panjang dan penting dalam sejarah Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Ketika menjadi pusat perdagangan dan peradaban di wilayah tersebut, peninggalan Kerajaan Goa Talo seperti Benteng Fort Rotterdam, Istana Balalampoa, dan Masjid Katangka masih dapat ditemukan di Makassar dan juga sekitarnya. Kompleks makam Raja-Raja Talo juga menjadi salah satu sumber sejarah penting yang berlokasi di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Goa dan Talo yang bersatu menjadi satu kesatuan politik memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya Sulawesi Selatan. Politik Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa awalnya berdiri terpisah dari Talo, lalu bersatu pada abad ke-16 menjadi kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Pada abad ke-17, Goa memeluk Islam dan menyebarkan ke wilayah sekitarnya di bawah Sultan Hasanuddin. Goa mencapai puncak kejayaan dan melawan VOC Belanda. Namun, setelah kalah dalam perang Makassar di tahun 1669, kekuasaannya menurun dan akhirnya dikuasai Belanda pada 1905. Aspek sosial. Setelah memeluk Islam pada abad ke-17,
Kehidupan masyarakat Gorontalo mengalami transformasi yang signifikan. Islam menjadi poros utama dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi adat istiadat, hukum, dan juga pendidikan. Ajaran Sufi juga berkembang di Gorontalo berkat peran Syekh Yusuf Al-Makassari. Masyarakat dikenal sebagai pelaut ulung, membangun jaringan pelayaran dan perdagangan ke berbagai pulau lain. Struktur sosial membedakan antara bangsawan atau juga disebut sebagai kareng, rakyat biasa atau disebut sebagai maradeka, dan hamba khasahaya atau disebut sebagai ata. Masyarakat Gorontalo sangat menjunjung tinggi agama Islam. Islam setelah menjadi poros utama dalam kehidupan mereka, bahkan ajaran Sufi telah berkembang di Goa berkat Syekh Yusuf Al-Makassari. Kerajaan Gorontalo pada abad 16-17 memiliki ekonomi yang kuat berkat perdagangan maritim, terutama beras dan rempah-rempah. Posisi strategisnya di jalur perdagangan barat timur menjadikan kerajaan ini pusat perdagangan vital di Nusantara. Mereka menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara seperti Portugis, Belanda, dan Cina, serta memiliki armada laut yang kuat dan sistem perdagangan yang terorganisir. Ini membuat kerajaan Gorontalo menjadi salah satu kerajaan paling berpengaruh dan makmur di Nusantara pada masa itu. Selanjutnya, berakhirnya kerajaan. Kerajaan Gorontalo mulai mengalami kemunduran saat VOC berhasil menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam. Ia berupaya melakukan perlawanan dengan dibantu kekuatan seluruh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan dengan VOC terjadi. Kerajaan Gorontalo pada peperangan tersebut dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Akan tetapi, VOC menambah jumlah pasukannya yang membuat kerajaan Gorontalo semakin terdesak. Akhirnya di tahun 1667, kerajaan Gorontalo mengakui kekalahan dengan menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaan. Setelah perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin turun tahta dan diganti oleh Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya inilah yang menjadi awal keruntuhan kerajaan Gorontalo. Masa keruntuhan kerajaan Gorontalo terjadi karena adanya perjanjian Bongaya dan Sultan Hasanuddin turun tahta. Pakaian khas kerajaan Goa dikenal sebagai baju bodo untuk wanita dan jas tutup atau baju cele untuk pria. Pakaian wanita terbuat dari kain tipis berwarna terang, berlengan pendek, dan biasanya dikenal dengan sarung sutra khas Bugis Makassar. Warna baju melambangkan status sosial atau usia pemakainya. Yang selanjutnya, baju pria atau baju cele terbuat dari kain tenun bermotif kotak atau garis, dikenakan dengan sarung dan songkak atau pasapu atau penutup kepala khas. Pakaian ini juga sering digunakan dalam upacara adat dan pernikahan tradisional hingga kini. Raja yang berkuasa di kerajaan Gorontalo sebelum bercorak Islam adalah Den Matanre Kare Tumapa Risi Kolona. Sampai tahun 1546 Masehi, ada Raja Iman Riwagau Deng Bonto Kareng Lakyung Tunipalangga dari tahun 1546 sampai 1565 Masehi. Ada Itaji Baryani Deng Marompa Kareng Data Tunibate Imanggorai Deng Meta Kareng Bontolang Kasa Tuni Jalo dari tahun 1565 sampai 1990 Masehi. Ada Ipu Kareng Deng Parapung Tuni Pasulu dari 1593 Masehi. Nah, sekarang ada raja yang setelah bercorak Islam, itu ada Sultan Alauddin dan Sultan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin. Beberapa peninggalan penting dari kerajaan Goa termasuk prasasti dan artefak bersejarah, antara lain yang pertama, Benteng Somba Opu, merupakan benteng utama kerajaan Goa, dibangun pada abad ke-16. 2. Masjid Katangka atau Masjid Sultan Hasanuddin, masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dibangun pada masa Sultan Alauddin di abad ke-17. 3. Prasasti Lontara, prasasti dan naskah kuno yang ditulis dengan aksara Lontara, berisi silsilah raja, hukum, dan peristiwa penting kerajaan. Yang keempat, Istana Balalompoa, replika Istana Raja Goa yang kini menjadi museum. 5. Tombak dan keris pusaka,
senjata tradisional milik raja dan bangsawan Goa. Banyak yang disakralkan dan disimpan dalam museum atau istana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.